Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di rumah Ibu Haji Takwati ini, memenuhi undangannya dalam rangka memperingati 3 tahun wafatnya Bapak Haji Takwati. Nuhun sewu, pengajian bisa dilaksanakan ya? Enggak, kalau masih ngobrol saya tadi dulu gitu. Kalau masih belum selesai, saya tak diem dulu, nunggu baru selesai saya tak ngomong. Sudah bisa ya, dimulai ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya tidak terasa ya, tahu-tahu ternyata Pak Takwati itu wafat sudah 3 tahun. Ya kita yang mungkin tidak terlibat langsung sehari-hari itu mungkin tidak terasa ya, bagi Pak Takwati mungkin ya terasa gitu ya mungkin ya. Saya waktu itu di daerahnya memang pas tidak di rumah, sehingga makanya kayak seperti Pak Takwati tidak ada, itu perasaan saya kayak seperti tidak gitu, tidak legiwo itu jadinya saya. Waktu itu saya memang sedang di Malaysia. Betapa saya kaget ya, karena saya tuh kebetulan sebelum ke Malaysia itu ya entah hari apa itu berpapasan dengan Pak Takwati siang-siang setelah Pak Takwati pulang dari Mbak Vivi itu kalau nggak salah. Itu yang terakhir itu menurut saya. Nah yang tak ingat itu kejadian yang terakhir itu dengan Pak Takwati saya. Masya Allah. Tapi meskipun waktu itu di Malaysia, saya kemudian begitu Pak Takwati tidak ada itu saya menyempatkan pulang dulu meskipun belum selesai ya. Saya menyempatkan pulang, tapi ya tidak hanya perusahaan Pak Takwati, ada yang lain. Waktu itu kebetulan Bu Eni mau berangkat ke Australia dan lembaga saya itu yang memberangkatkan ada beberapa orang, sehingga saya sebagai ketua lembaga itu ya merasa kayak wajar kalau kemudian muntabe dengan alasan takziah itu. Jadi alasannya takziah tapi janjane secara formal ada yang tadi di muntabe tadi. Dan ini kebetulan Bu Eni juga ke Australia lagi, tadi titip salam untuk ibu-ibu dan khususnya untuk Bu Takwati. Salam. Baik Bapak dan ibu-ibu, kita selalu mendoakan terkait dengan orang yang wafat itu semoga husnul khotimah. Dan doa itu tidak semata-mata doa, kita juga meyakini, khususnya terkait dengan Pak Takwati itu kita yakin ya, insya Allah Pak Takwati husnul khotimah. Kita semua tahu ya, wafatnya Pak Takwati itu mendadak ya, dan itu baru pulang melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid. Itu saya kira luar biasa. Jadi orang yang wafat dalam keadaan akhir yang baik itu yang disebut dengan husnul khotimah. Tanda-tanda yang lain, alhamdulillah Pak Takwati sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah pensiun sehingga rutin bisa ke masjid jamaah setiap hari. Oh, itu kan tanda-tanda luar biasa. Dan yang perlu kita catat terkait dengan warga RW 3 ini, Pak Takwati sampai dengan wafatnya itu masih tercatat sebagai ketua pengajian keluarga Sakinah ya Pak. Waktu itu masih ya.
Tapi enggak mengundurkan diri berkali-kali, tapi saya enggak mau itu, dan kita sepakat enggak mau waktu itu toh, jadi enggak ada mundur Pak. Nah, akhirnya masih jadi insya Allah ya kita yakini Pak Takwadi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan husnul khatimah itu yang selalu kita doakan, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu kalau mimpin doa dimanapun, di masjid, di rumah seperti ini, selalu yang bagian akhir itu, kalau bapak-bapak perhatikan mesti harusnya hafal juga itu. Apa itu Pak doa itu? So, bagian akhir doa saya itu apa biasanya? Pak Muzaini yang itu. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau bisa dihafalkan doa itulah ya, dihafalkan dan dibaca. Jadi doa itu ada 4 permohonan. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah, dan aku berlindung daripadamu dari su'ul khotimah. 2. Yang ketiga adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung dari sakhotik itu murkamu, dan juga siksamu yang berupa neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau misalnya tidak bisa bahasa Arabnya ya intinya tadi Bu ya. Jadi yang pertama apa? Minta husnul khatimah. Yang kedua berlindung dari su'ul khatimah. Yang ketiga minta apa? Ridho dan surga. Yang keempat minta dilindungi dari murka dan neraka. Sudah, itu permintaan yang saya kira sudah pol-polan ya. Tidak ada permintaan yang lebih hebat lagi, permintaan yang lebih besar lagi dari permintaan yang seperti itu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita itu selalu minta husnul khotimah? Ya, memang yang dinilai itu yang paling penting ya akhirnya itu. Pertandingan lari 1000 meter gitu ya. 900 meter pertama itu sudah di paling depan. Tiba-tiba kesleo, orang yang melanjutkan. Meskipun sudah di depan 900 meter, akhirnya kalah enggak itu? Ya kalah. Wong tidak husnul khotimah. Tinju 12 ronde, dulu 15 ronde, sekarang 12 ronde. Tinju 12 ronde. 11 ronde sudah mendominasi. Dilalai di bagian akhir atau sledder entah apa gitu, ada pukulan yang telak yang nggak disangka-sangka yang disebut dengan lucky blow itu ya. Ya terjungkal juga akhirnya. Menang apa kalah? Kalah. Yang 11 ronde tadi bermakna enggak? Enggak bermakna. Jadi yang akhirnya tadi itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, makanya kemudian ya orang tuh harus berusaha agar supaya di akhirnya itu bagus tadi. Dan usaha untuk menjadi akhir yang bagus tadi itu tidak bisa kemudian kita berharap ya sing penting akhirnya tok sing apik, buri-burine awal-awalnya orang apa tidak bisa itu.
Wong yang di awal bagus saja di akhir belum tentu bagus, apalagi yang di awal sudah tidak bagus, jangan-jangan tidak bagus terus ya. Nah makanya memang diusahakan ya. Kalau bisa yang awal akhir bagus, tapi setidak-tidaknya yang penting yang akhirnya itu setidak-tidaknya. Ya. Bisa enggak kita misalnya lari pertama kali yang penting asal ngalah dulu lah, lari dulu, nanti kan paling-paling itu keselio, apa bisa gitu. Nanti saya kan di akhir tak ngebut itu biar menang. Belum tentu bisa. Ya kalau yang itu keselio, nah kalau itu bablas terus, kan yang kalah. Dan demikian pula kita dalam menggapai husnul khotimah itu tidak bisa kita hanya kemudian, yang penting kan akhirnya. Lalu kemudian hanya apa istilahnya berjuang itu hanya di waktu akhir saja. Ya nggak sampai akhir lah. Kalau nggak sampai akhir, ya belum baik sudah finish wi. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya dalam Islam itu diajarkan ya kita harus berusaha memang dari awal itu sampai dengan akhir. Tapi kalau kok misalnya awalnya tidak baik juga jangan putus asa. Masih ada kemungkinan di akhir bisa husnul khotimah, bisa baik. Lu itu kan bagus, enak tuh. Jadi selalu bagus apa dalam Islam itu ajarannya. Jadi kalau sekarang sudah baik, ya mudah-mudahan tetap baik terus sampai akhir. Tapi kalau sekarang kok belum baik, ya masih ada kesempatan untuk baik di akhir. Yang penting itu di akhirnya itu. Ajaran seperti itu kan bagus, memberikan optimisme bagi siapapun, ya, dalam kondisi apapun, untuk bisa menggapai apa yang disebut dengan husnul khotimah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, tentu saja orang itu untuk bisa mendapat husnul khotimah itu ya dengan berusaha. Ya. Kalau kita baca surat apa namanya Al-Lail itu kan di sana disebutkan ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalmu itu kan berbeda-beda. Ya saya kira siapapun amalnya berbeda-beda. Nah Allah memberikan petunjuk. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang suka memberi. Nah, ini resep berarti. Jadi kalau hidup kita tuh suka memberi, fa'amma man a'ta wattaqa, dan betul-betul bertakwa. Ya bertakwa itu ya yang sudah berkali-kali disampaikan oleh para khotib itu ya. Berbuat yang terbaik itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa saddaqa bil husna, dan juga membenarkan dengan al-husna, ya, balasan baik yang Allah berikan nanti, yaitu berupa surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan, ya. Kemudahan untuk ya tadi itu sampai kepada proses yang baik sehingga husnul khotimah. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang dia bakhil, tidak pernah memberi, wastaghna, dan merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya atau mendustakan balasan baik yang berupa hari akhir, yang berupa surga, ya fasanu yassiruhu lil usra. Allah akan justru memudahkan untuk kesukaran. Jadi diberi jalan yang gampang untuk sulit menuju husnul khatimah tadi. Nah makanya tinggal pilih bagi kita sebenarnya. Ya, tinggal pilih bagi kita apakah kita itu memang ingin menuju husnul khatimah atau tidak. Dan saya kira siapapun ya kita kepingin ya
husnul khotimah itu sampai diwujudkan dalam bentuk doa yang dibaca setiap saat itu. Tapi sekali lagi doa itu memang tidak hanya berupa doa itu memang justru harus diwujudkan dalam bentuk upaya yang sungguh-sungguh nyata dalam menggapai husnul khotimah. Nah, lagi-lagi saya menyampaikan betapa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di tempat yang secara lingkungan sosial maupun fisik itu mendukung kita untuk bisa menuju husnul khotimah itu dengan mudah. Tetangga kita baik-baik semua, senang pengajian semua, sehingga setiap saat kita bisa ngaji seperti ini. Ya. Masjid tersedia, yang setiap saat kita bisa hadir ke masjid untuk beribadah. Panti asuhan tersedia, yang setiap saat kita bisa memberi tadi, berbagi tadi. Jadi apa yang tidak kita punya ini untuk fasilitas menuju husnul khotimah? Sangat mendukung betul kita ini, alhamdulillah. Kemarin saya ceritakan ya, ketika saya pulang dari Belanda itu, Masya Allah, untuk beribadah itu di Belanda itu susahnya bukan main. Saya kemarin kebetulan pas Idul Adha kan juga tidak di sini lagi. Jadi saya sudah 3 kali tidak di Indonesia pas Idul Adha. Yang pertama ya pas Pak Takwadi Sedo itu saya pas di Malaysia. Terus kemudian yang kedua di Australia itu di Brisbane ya. Itu susahnya bukan main orang untuk bisa beribadah karena masjid tidak di setiap tempat ada. Kemarin saya sampai di Belanda itu hari Ahad, hari Seninnya Idul Adha. Jadi begitu datang itu langsung alhamdulillah yang panitianya baik di sana. Kemudian kita diajak survei langsung, begitu turun barang naik ke hotel sudah diajak jalan. Ditunjukkan karena besok hari Senin Idul Adha itu ditunjukkan ada 2 masjid. Ada masjidnya orang Turki dan masjidnya orang Maroko. Tapi ibu-ibu dan bapak jangan membayangkan masjid itu masjid seperti ini, bukan. Di sana masjid itu ya hanya ini pertokoan, jejer-jejer, kotak-kotak gitu ya udah, itu satu kotak disewa itu biasanya. Lalu kemudian difungsikan untuk masjid. Ya. Bawah biasanya untuk pertemuan, atas biasanya untuk sholatnya. Gitu. Ya. Dan untuk masjid orang Indonesia di Harlem nggak ada. Nah kebetulan kalau di Amsterdam ada, kemarin saya waktu di Amsterdam juga menyempatkan ke masjidnya orang Indonesia, itu juga bangunan biasa yang baru saja dibeli ya. Dan kemarin di masjid saya ceritakan ya, kebetulan itu digunakan mulai Ramadan kemarin. Nah Ramadan kemarin itu puasanya panjang sehingga malamnya pendek ya, sehingga jam 9 itu baru tarawih ya. Jam 9 itu baru maghrib, jam belasan itu baru tarawih, jam 3 sudah subuh. Bayangkan. Nah padahal tempat itu orang yang datang itu biasanya ya dari jauh-jauh, itu memang biasanya orang bisa kan kumpul. Sholat aja kumpul, boleh masjid di Indonesia. Kalau Arab sholat di masjid sembarangan rapatnya enak itu. Kalau kumpul sekalian kalau konco-konco. Itu bayangkan dari jarak ada yang 30-an kilo, itu dari mulai maghrib sampai isya, sholat isya bersama tarawih, nunggu sahur sisa, bisa seperti itu dilakoni. Dan itu ada sekitar rata-rata setiap hari 200 sampai 300 orang di masjid Amsterdam. Jadi betapa susahnya itu untuk ibadah. Kita ini masjid aja tinggal maknyum saja, di mana-mana ada. Makanya alhamdulillah kita terdukung betul. Nah di sana itu berat. Nah memang kalau lulus ujian juga pahalanya luar biasa. Memang karena orang itu juga ibadah, pahalanya juga tergantung dari kepayahannya ya, kesungguhannya. Tapi ibu jangan merasa kemudian ibadah ini pahala di sini. Nah tetap banyak ya. Nah itu ya. Jadi saya berkali-kali menyebut ini itu karena supaya kita ini bersyukur. Bersyukur betul, alhamdulillah kita kok bisa mendapatkan lingkungan yang sebagus ini ya. Ini kita syukuri betul. Nah,
Dengan begitu lalu sekali lagi mudah-mudahan doa kita untuk husnul khotimah itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab ngeri kalau sampai suul khotimah itu masya Allah ya. Dan itu juga tidak sedikit orang yang semula baik malah justru ketika wafat dalam keadaan tidak baik itu juga ada. Tidak usah ceritakan karena cerita yang tidak baik itu tidak baik gitu ya. Tapi cerita yang baik-baik yang semula tidak baik jadi baik itu sangat banyak. Atau yang memang sudah baik tetap baik ya juga banyak. Betapa indah kalau kita tuh misalnya wafat dalam keadaan ibadah itu tadi ya. Atau setidak-tidaknya tidak dalam keadaan maksiat, itulah paling tidak ya. Kalau orang sakit itu kan belum ibadah ya, tapi mudah-mudahan tidak dalam keadaan maksiat lah. Mudah-mudahan kita dalam rangka tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita wafat itu kan idealnya dibimbing zikir, dibimbing untuk ingat kepada Allah ya, membaca syahadat ya, supaya ketika akhir kita wafat itu la ilaha illallah. Dan Rasulullah menjamin kita mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya kok yang terucap itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, tapi itu kan tidak bisa hanya dihafal ketok, tidak bisa di kayak wong arep ujian dihafalke ngapalke mak akar mati so tak maca la ilaha illallah kan tidak bisa. Itu memang sudah merupakan hal yang betul-betul sedemikian rupa terinternalisasi di dalam diri seseorang. Nah, yang terakhir ya, tentu saja yang kita harapkan itu adalah tadi ya, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau husnul khotimah ya tadi itu memang ridho itu apa toh? Apa ridho itu? Ridho itu bahasa kita sehari-hari ya puas. Ya. Coba kalau Allah itu sudah puas dengan kita, itu kayak apa itu? Nikmat apa lagi kalau orang apalagi Allah ya. Ibu, kalau bapak puas itu kira-kira seneng nggak? Seneng. Bapak kalau ibu puas itu seneng nggak, Pak? Puas dalam segala hal ya, jangan konotasinya yang danu ya. Puas, pokoknya puas. Loh, presiden aja itu ya, yang sudah berjuang mati-matian harinya hanya digunakan ya untuk kepentingan yang baik-baik itu. Ngono wae nak disurvei tingkat kepuasan masyarakat berapa? Ngono ya. Ratingnya turun terus. Kadang-kadang sampai di bawah harapan. Nah, coba. Dan di dunia ini tidak ada yang puas, betul-betul puas. Siapapun yang memerintah pasti ada yang tidak puas. Cuma sing puas kalau ora puas akeh di itu aja. Intinya susah untuk mendapatkan kepuasan itu. Nah, lawang lagi dipuasi sesama saja. Kita puas dengan istri kita puas dengan suami kita. Ya. Kita puas dengan anak kita puas dengan kita sebagai orang tua. Kita puas tetangga kita puas dengan kita. Pemimpin kita puas dengan kita puas dengan anak buah kita. Oh, itu sudah luar biasa. Apalagi ini yang puas adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah puas apa? Ya. Seapa-apane wis dikeke. Ya. Nah, ini puas. Ya. Jadi makanya nanti kita di akhirat itu mudah-mudahan ya. Di Al-Qur'an digambarkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang Allah puas dengan kita dan kita juga puas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama puas. Jadi makanya ridho Allah yang kita cari, bukan apa-apa. Ya. Nah, lalu bonusnya surga. Ya, itu bonus saja. Yang penting yang dicari itu ridho Allahnya itu ya. Ya, bonusnya surga. Dan kalau sudah surga ya. Nah, surga itu kan tadi itu ibarat hanya sekedar implikasi saja dari kepuasan Allah. Karena kita puas maka kita apalagi kok minta, enggak minta aja diberi. Besok di surga itu masya Allah. Apalagi kok sampai kita minta baru terlintas saja Bu, itu sudah dikasih gitu.
Dan kenikmatan yang ada di surga itu tidak ada yang pernah kita lihat di dunia ini. Semuanya serba baru, serba indah. Yang keindahannya, kehebatannya itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di surga. Di dunia maksud saya. Berarti Bapak pasti tidak ngantuk. Jadi meskipun tadi ya makanannya Bu Takwati tadi itu kan nikmat tadi ya, dibandingkan nanti makan surga, ya belum apa-apa. Meskipun sudah nikmat. Ya. Apa ini yang condong-condong ini ya? Jadi ya. Terus Bu, katakanlah termasuk juga dalam hal apa? Sak cantik-cantiknya orang di dunia atau sak gagah-gagahnya orang di dunia tidak apa-apa dibandingkan dengan nanti besok di surga. Intinya surga itu sampai gambarannya itu begini oleh Rasulullah itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Jadi keindahan surga, kenikmatan surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah didengar sebelumnya, dan terbayang oleh hati aja belum pernah. Makanya hati-hati itu yang ngomong kadang-kadang sok keliru itu ya. Wah alhamdulillah toh mlebu neraka ora apa-apa, sok kan bareng karo bintang film. Lho lah kok malah ngono. Lho rumah saya bintang film sing neraka apa rumah saya bisa ayu. Ya gosong kabeh. Tapi meskipun yang enggak cantik-cantik ya untuk busem-busem sithik nanti kalau di surga nanti jadi wah mencelorong kabeh. Karena Allah begitu. Yaumatat yaddot wujuhum. Jadi besok wajah-wajah kita itu diputihkan sehingga bersinar berseri. Ya. Tapi sebaliknya orang yang di neraka itu iswaddat wujuhum, dihitamkan. Ya, jadi nggak kontekstual itu kalau wah beneran sok ning neraka karo bareng karo sing bintang film. Jadi justru malahan ya apapun kalau kita sudah di surga nanti tadi itu bonus dari Allah karena kekuasaan Allah tadi. Dan sebaliknya naudzubillah min dzalik ya kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari murka Allah dan siksanya yang berupa neraka. Dan neraka itu masya Allah pedih-pedih azab yang tidak ada juga bandingannya di dunia. Ya. Seringan-ringan azab di akhirat itu tidak ada bandingannya juga kalau dibandingkan dengan azab di dunia. Ya. Sebaliknya dengan surga tadi itu, senikmat-nikmat surga tidak ada bandingannya dengan kenikmatan surga. Neraka juga begitu, senikmat-nikmat sesengsara neraka itu sesengsara dunia itu tidak ada bandingannya dengan sengsaranya di akhirat. Nah sekali lagi kembali kepada kita ya, mohon kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi ya, yang sering saya tidak hanya sering ya, hampir pasti saya baca itu. Ya, kalau saya mimpin doa dimanapun itu selalu saya baca. Ya. Pak Muzaini ini pasti dan hafal beliaunya. Saya ulangi lagi ibu-ibu dan Pak menirukan ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Monggo dihafalke ya. Kalau tidak hafal ya paling tidak maknanya tadi ya dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa. Pokoknya minta husnul khotimah, terhindar dari su'ul khotimah. Kita mohon keridhaan Allah dan juga surga. Kita berlindung dari murka dan api neraka. Nah doa itu tadi kalau dalam bahasa Arab kita mengenal ada dhamirnya itu untuk mutakallim wahdah dan mutakallim ma'al ghair.
hanya untuk kita sendiri dan untuk kita semua. Nah kalau sendiri, Allahumma inni as'aluka. Nah, kalau untuk banyak, inna nas'aluka. Kalau saya berdoa, meskipun saya berdoa sendiri sekalipun, saya selalu juga menggunakan inna. Dengan maksud ya, meskipun toh tidak ada yang mengamini sekalipun, tapi saya maksudkan doa saya itu ya untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk tetangga saya, untuk jamaah saya, untuk mahasiswa saya. Ya. Saya bayangkan begitu setiap kali berdoa. Sehingga selalu menggunakan bomir na. Ya. Termasuk misalnya ketika berdoa pakai Al-Quran sekalipun itu saya seringkali mengganti juga dengan bomir na. Tapi memang itu saya maksudkan bukan dalam membaca Al-Quran, memang saya sedang berdoa, sehingga itu bukan Al-Quran lagi yang sudah kita baca. Sebab kalau Al-Quran kan memang tidak boleh diubah, tapi ketika kita berdoa dengan mengubah na itu ya menjadi, itu sudah bukan Al-Quran lagi, tapi kalimat-kalimat dari Al-Quran. Nah itu juga ada yang berpandangan sebaiknya dibaca apa adanya, tapi ada yang sebaiknya dinakan, karena memang ada hadis yang menyatakan sebakhil-bakhil orang, sebakhil-bakhil orang itu adalah orang yang berdoa selalu hanya untuk dirinya. Jadi sebakhil-bakhil orang itu kalau dia berdoa hanya untuk dirinya, ya Allah berilah aku rezeki, aku aja, tonggoku piora aku wae. Jadi aku wae. Malah kadang-kadang malah nak sing sirik, ya, sing hasud ke malah, oh ya Allah berilah aku rezeki, tonggomu ojo ae malah ndadekke rusak kae ben ra duwe wae ya parang ngono marang lisan marang. Enggak boleh itu adalah. Jadi kalau kita berdoa itu untuk kita semua, ya. Jadi monggo ini kalau Bapak dan Ibu berdoa ya. Dan yang paling bagus lagi kalau kita tidak tahu didoakan orang, ya. Mendoakan orang yang kita doakan tidak tahu kalau kita doakan. Wah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau diberitahu pun tidak apa-apa. Karena kita itu memang diperintahkan juga untuk berterus terang dengan orang lain. Ya, termasuk kita sayang dengan orang lain itu suruh menyampaikan. Ya. Jadi, tapi jangan kemudian cinta dalam pengertian cinta. Cinta sebagai muslim. Ya. Wah, kalau di rumah sangat ada jenengan. Senang, stresno. Diperintahkan itu untuk mengekspresikan seperti itu. Untuk menunjukkan rasa persaudaraan. Ya. So, kalau orang benci tidak mungkin itu mengatakan seperti itu. Tapi kalau orang senang, diperintahkan untuk menunjukkan rasa sayangnya. Tapi kadang-kadang rasa sayang itu tidak perlu bang diwujudkan dalam bentuk aku cinta kamu loh ya, tidak harus diwujudkan. Jadi bisa dengan apa namanya ekspresi ya, saling menyapa, saling memberi, saling ngeloroi, saling menghormati, itu sudah bentuk-bentuk ungkapan dari rasa cinta. Ya. Jadi kalau tanpa harus dikatakan cinta sekalipun, kalau kita misalnya setiap hari roh-rohan, setiap hari saling memberi, saling membantu, itu sudah pasti cinta. Ya. Yang diundang Butak Wati datang itu pasti cinta. Kalau nggak cinta, nggak mungkin datang. Ya. Dan yang diundang itu yang dicintai mesti. Ya. Jadi, tapi saya bukan cinta dalam pengertian anu ya. Ini cinta umum ya, cinta umum. Cinta umum. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, wah kebanyakan nih ya, Ibu-ibu sudah tidak sabar ini ya. Agak kebanyakan ini, jadi tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan sekali lagi kita mendoakan mudah-mudahan Pak Takwati Husnul Fatimah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya semuanya. Dan kita juga nanti ya, karena ini siapapun itu sudah pasti datang ajarnya, cuma hanya tinggal menunggu giliran. Terus bosok kondisi ini. Ya. Tapi kira-kira wis memang sudah ya wayahnya lah sudah wayah. Camat kabeh bisa. Yes, siapapun yang duluan ya mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah juga. Amin ya rabbal alamin. Terus Budi? Siapa yang duluan mau aja. Oh iya, katanya itu juga pernah ada di tempat tertentu itu ada ini, ada model kepercayaan senangnya ngajak-ngajak. Jadi kadang-kadang bari itu ganti iki itu ada juga katanya itu di daerah tertentu.
Tapi enggak lah, itu enggak ada seperti itu. Memang itu sudah jatahnya gitu aja. Ya. Baik, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.